Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aksi yang berjudul dengan Modeling Object State menggunakan State Mechanic Diagram, modul 9. Jadi tujuan di modul ini yaitu setelah menyelesaikan modul ini Anda harus dapat status objek model dan menjelaskan elemen penting dari diagram UML statement. Nah, ini proses maps-nya ya. Di sini sudah jelas. Lanjut memperkenalkan status objek. Status adalah mode atau kondisi sedang Webster. Ada dua cara untuk menyingkirkan keadaan objek. Keadaan objek adalah kumpulan nilai atribut khusus untuk objek, dan keadaan objek menggambarkan perilaku objek relatif terhadap ringkasan eksternal. Dan di modul ini mempertimbangkan definisi keduanya. Dan di sini ada gambaran mengidentifikasi elemen-elemen diagram mesin negara. Sini sudah jelas ada gambar-gambarannya. Dan di sini juga masih ada gambaran lagi tentang transisi stage. Sebuah stage transition menampilkan sebuah perubahan dalam stage saat runtime terjadi. Terus struktur internal pada node stage. Node stage merepresentasikan sebuah stage pada objek tunggal saat runtime. Nah, sini ada gambaran state sama calling. Peristiwa entry menentukan tindakan saat masuk ke stage, dan peristiwa exit menentukan tindakan saat keluar dari stage. Terus di sini ada peristiwa DO menentukan tindakan yang sedang terjadi. Terus Anda juga bisa menentukan kejadian efektif dengan tindakan yang sesuai. Di sini ada gambaran melengkapi diagram mesin negara HVAC. Gambarnya sudah jelas ya. Yang lanjut, membuat diagram mesin negara untuk objek yang kompleks. Yang pertama, ada 5 nih ya. Yang pertama, gambar install dan inisial dan akhir stage untuk objek. Terus yang kedua ada gambar stage tetap pada objek. Yang ketiga, tentukan pemesanan parsial pada stage yang tetap selama masa hidup dari objek. Dan tentukan peristiwa yang memicu transisi antara keadaan objek. Tentukan tindakan transisi. Itu jika ada. Dan yang terakhir, tentukan kejadian dengan stage. Itu pun jika ada. Nah, ini stage-nya. Yang stage pertama mulai dengan ini initial dan final stage. Nah, kedua ini di tengah itu ada cooling, idle, sama heating. Yang ketiga, tentukan hubungan parsial dengan keadaan. Terus yang keempat, tentukan transisi, event, dan action. Terus yang kelima tuh ada start the action with a stage. Nah, terus setelah trigger event, peristiwa yang harus terjadi setelah periode waktu ditunjukkan dengan menggunakan peristiwa setelah pemicu. Terus untuk memancarkan transisi setelah 10 menit, menentukan cara pada transisi tersebut setelah 10 menit. Acara ini sering digunakan untuk time out. Terus ada lagi di sini ada gambaran tentang transisi diri. Transisi mandiri adalah transisi keadaan dengan keadaan yang sama untuk sumber dan tujuan transisi. Terus di sini ada persimpangan. Dalam UML, sebuah Jackson dapat digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecahkan transisi menjadi beberapa fragmen. Nah, sehingga mengurangi duplikat peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan. Nah, ini contohnya. Contoh berikut menunjukkan urutan transisi negara, urutan peristiwa, dan evaluasi penjaga dan tindakan. Nah, ini contoh peristiwanya. Sudah jelas ya, ada gambaran di sini. Nah, ini pilihan. Dalam UML, sebuah pilihan digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecahkan transisi menjadi beberapa fragmen, sehingga mengurangi duplikasi peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan. Pilihan juga memungkinkan evaluasi
dinamis dan dari penjaga setelah tindakan fragmen transisi sebelumnya dieksekusi. Nah, ini contoh berikut menunjukkan urutan transisi negara, urutan peristiwa, evaluasi penjaga, dan tindakan. Ini gambarannya. Dan ini contoh pilihannya. Nah, ringkasannya. Objek mungkin memiliki status yang mengidentifikasi perilaku untuk objek diagram, mesin keadaan, penyediaan mekanisme untuk metodekan terjadi dan transisi dari suatu objek. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.